bahkan di kampus-kampus yang besar di Indonesia, kampus-kampus umum, itu lebih dari 60% salah memilih jurusan, merasa salah memilih jurusan. Cuma kan itu masalah gitu kan, itu masalah. Yang lebih hebat adalah bagaimana merespon masalah itu gitu ya. Mengapa orang sukses ketika padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore untuk semuanya, dan di sini dari bidang pers dan jurnalistik Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Bandung, kita mengadakan podcast tentang profil jurusan, dan kebetulan saya juga di sini ditemani oleh Bapak Ketua jurusan kita semua. Beliau bernama Bapak Dr. Ai Yunus Rusyana MAG. Boleh berikan ini ya aplaus untuk beliau, karena kita banyak belajar dari beliau dan mendapatkan suatu hal yang baru dan unik di jurusan PMH itu sendiri. Nah, mungkin sebelumnya selamat datang Bapak di podcast HMJ PMH yang diinisiasi oleh bidang pers mungkin. Karena ini baru pertama kali dan perdana, mudah-mudahan untuk kedepannya itu bisa lebih progres dan lebih berkelanjutan seperti itu Pak. Dan kebetulan beliau ini selain jadi ketua jurusan, menjadi tim asesor juga ya Pak, tim asesor juga, kemudian jadi dosen, dan banyaklah prestasi ataupun hal-hal yang menjadi panutan untuk kita semuanya. Dan biar lebih clear gitu kan, dan biar lebih mencairkan suasana, kita langsung saja gitu kan tanya kepada Bapak Ketua jurusan kita terkait semangat beliau itu gimana sih untuk kemajuan daripada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Bandung itu sendiri. Mungkin sebelumnya ya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua jurusan, dan semoga tetap sehat-sehat Pak. alhamdulillah. Oke, Ya, siap. insyaallah. Mungkin Pak agak di dekat aja lah mikrofonnya biar bagus. Jadi kita di sini bakalan agak berbincang-bincang Pak. Tapi sebelum berbincang-bincang mengenai profil jurusan dan hal-hal PMH yang lainnya, kita dengarkan langsung gitu kan, baik itu wajangan ataupun perkenalan dari Bapak Ketua jurusan kita sendiri. Seperti itu. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi ya untuk semuanya kalau Semuanya kayaknya Pak. di podcast ini. Siap. Jadi nama saya Ai Yunus Rusyana, saya sebagai ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Alhamdulillah ini diberi amanah untuk menjadi ketua jurusan, dan asal saya dari Tasikmalaya. Oh, siap. Kemudian tinggal Kira-kira ini dari Garut Pak. di Garut, pernah di Garut tinggal 6 tahun gitu. ya. Pernah. Siap. Saya keluarga, istri 1, anak 2. Alhamdulillah. Mungkin gitu saja pengenalannya, atau apa lagi? Kira-kira ada gak sih Pak untuk sebelum kita ke profil jurusan, nanti kan mungkin bisa dibaca-baca ya sama teman-teman mahasiswa, cuman biar lebih tahu nih gitu kan jurusan PMH itu core-nya itu ataupun intinya itu kita tanya langsung kepada ahlinya gitu kan, kepada Bapak Ketua jurusan seperti itu. Supaya meningkatkan giro semangat mahasiswa ataupun mahasiswa yang akan datang seperti itu Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak untuk mahasiswa PMH itu apa sih yang harus lebih ditekankan ataupun diprioritaskan seperti itu Pak? Ya, perbandingan mazhab dan hukum ini kan prodi atau jurusan yang mempelajari baik itu hukum Islam maupun hukum yang umum gitu ya. Tetapi kajiannya komparatif, dan comparative law sebetulnya hampir selalu ada di semua kajian-kajian hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, apakah itu di Asia Tenggara atau di dunia. Jadi kalau kita ngetik comparative law itu selalu ada. Nah, ini PMH ini adalah kajian yang berusaha membandingkan antara baik di dalam hukum Islam sendiri, misalnya antar berbagai aliran atau mazhab atau pendapat para ulama atau fikih, atau membandingkan dengan
ilmu hukum yang lain, misalnya dengan undang-undang, dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia misalnya, di perda-perda, atau kalau di dalam hukum Islam juga, hukum Islam kan sangat luas, ada fatwa, ada konun gitu ya. Nah itu kajiannya di sana. Tapi yang menariknya ini adalah komparatif. Dengan komparatif kita menjadi bisa menguasai banyak ilmu, cabang ilmu gitu ya, cabang ilmu, dan itu mempelajari secara komparatif berarti kita juga berusaha mengetahui argumentasi atau konsep-konsep hukum yang mungkin yang tidak kita kuasai atau yang tidak kita pahami atau yang tidak kita yakini misalnya. Nah ini yang menariknya di sana sebetulnya, komparatif atau perbandingan mazhab dan hukum ini. Oke, siap. Jadi gini ya Pak, mungkin sebelumnya tadi Bapak sudah perkenalan, Yusuf lupa ya teman-teman belum perkenalan Pak. Iya. Harusnya kan biar lebih kenal juga ya, biar lebih kenal. Tadi kan ini Bapak ketua jurusan kita gitu kan. Beliau berasal dari Tasik, meskipun rumahnya itu lumayan banyak sih teman-teman. Lumayan banyak ya. Ya, rumah saya, rumah tetangga, rumah. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Udah mungkin perkenalkan juga gitu kan, nama saya Yusuf Hidayatullah. Kebetulan saya diamanahi menjadi ketua umum HMJ PMH periode 2021-2022, dan mungkin sebentar lagi saya pun lengser ya Pak. Nanti mungkin bakal ada generasi yang lebih muda lagi. Ini diperpanjang. Jangan atuh Pak, nanti saya kapan lulus ya. Kan? Paling nanti langsung S2 kayak gitu Pak. Oke, lanjut mungkinnya ke topik. Jadi tujuan dari podcast ini ya Pak sebetulnya biar mencairkan suasana. Jadi kuliah di PMH itu enjoy loh sebetulnya. Kuliah di PMH itu nggak monoton, membicarakan kitab ataupun hal-hal kajian usul fikih kan yang dianggap ngeri banget lah ya Pak gitu. Tapi selain dari itu memang jadi tolak ukur, tapi sesuai dengan visi misi dari jurusan kita ya Pak, menjadi program studi yang unggul dan kompetitif ya Pak di bidang perbandingan mazhab dan hukum berbasis wahyu memadu ilmu kan gitu. Dalam Mikai Akhlakul Karimah di Asia Tenggara tahun 2025. Nah ini kan menjadi suatu motivasi juga untuk kita semuanya yang menjadi mahasiswa PMH untuk senantiasa mengembangkan diri ataupun mengupgrade skill. Nah kira-kira Pak, sejauh ini Bapak menjadi ketua jurusan, apa sih yang menjadi hambatan baik itu bagi mahasiswa PMH terkait akademik ataupun non-akademik yang Bapak analisis gitu di lapangan? Seperti itu, biar nanti kita bisa disaringkan ke teman-teman. Oh ini ternyata yang menjadi hambatan dan senantiasa harus untuk diminimalisir. Seperti itu Pak, kira-kira. Ya kalau hambatan saya kira ini bukan hanya di mahasiswa PMH saja, tetapi secara umum mungkin di mahasiswa di Indonesia, di jurusan lain itu bahkan di Indonesia mungkin. Ya. Bagaimana mahasiswa sekarang lebih terlalu asik dengan medsos gitu ya, menghabiskan waktu dengan gadget, dengan handphone, dengan yang lain, sehingga itu sebetulnya bisa menghambat seseorang untuk menguasai apa yang dipelajarinya. Karena apa? Karena kalau saya suka menyampaikan di kelas, kalau bangun tidur jangan terlalu asik dengan gadget gitu. Seperlunya aja, setelah itu dimatikan atau disimpan. Maka lalu kemudian baca buku, menulis dan lainnya. Sebab kalau kita bangun tidur pagi-pagi sudah asik dengan gadget kita, maka kesananya menjadi malas melakukan apapun. Karena membaca medsos, komen, posting dan yang lain itu sangat mengasihkan, sangat sehingga lupa waktu ya Pak. Ya, sangat tidak membutuhkan pikiran yang keras gitu ya, bagian yang mendalam, atau nonton gitu ya, nonton YouTube, nonton video-video atau televisi, maka itu sebetulnya yang menurut saya terlalu banyak berpengaruh terhadap kalangan pelajar atau mahasiswa di Indonesia. Makanya kalau saya tanya misalnya berapa waktu yang disediakan untuk membaca itu banyak yang tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena baca status orang Pak. Semuanya sudah asik dengan gadget ini. Nah menurut saya gadget ini sesuatu yang
harus ditaklukkan oleh mahasiswa, bukan mahasiswa ditaklukkan oleh gadget. Karena kalau mahasiswa ditaklukkan oleh gadget, maka madesu, masa depan suram gitu ya. Itu suatu hal yang sangat kita antisipasi ya Pak. Apalagi ya Yusuf juga kan mewakili kaum muda, kaum milenial. Senantiasa aku tuh harus jadi apa sih kan sebetulnya kan kayak gitunya. Kita tuh harus berkontribusi apa, kita harus berperan di mana kan gitu. Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, sehingga Yusuf pun masuk jurusan PMH, banyak hal yang didapatkan ya Pak dari begitu senior, alumni, cutting dan yang lainnya. Ternyata di PMH itu enjoy teman-teman. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu Pak, terkadang Yusuf suka mendengar seperti ini Pak. Saya tuh salah masuk jurusan gitu. Dan saya bingung di PMH itu, saya bukan alumni pondok pesantren, saya tidak bisa baca kitab, saya dari SMK malah ataupun SMA. Nah, kira-kira tips dan trik menurut Bapak gitu kan, biar ketika masuk jurusan PMH itu malah tidak merasa salah jurusan, tapi harusnya bangga. Dan ini jurusan kita semua dan kita mencintai jurusan ini gitu Pak. Nah, sehingga tips dan trik untuk teman-teman yang mengalami keluh kesah seperti itu menurut Bapak seperti apa sih kira-kira? Mungkin yang pertama karena problem pelajar kita yang di SMA begitu selesai, menurut saya sebagian besar bingung sebenarnya mau melanjutkan ke jurusan apa. Bukannya tidak melakukan riset dulu atau mengenali diri sendiri ini potensinya apa gitu. Nah, misalnya memilih, ada banyak orang yang ingin memilih jurusan kedokteran, tetapi apakah kompetensinya ada di sana nggak gitu? Karena kadang-kadang nih generasi muda kita ini memilih sesuatu itu karena faktor eksternal. Faktor eksternal, entah itu karena ini terdengar keren, ini agak unik gitunya, aneh. Penghasilannya besar dan yang lain. Menurut saya bukan di sana gitu. Tetapi mestinya ya para pelajar ini sudah mengetahui sebetulnya passionnya itu di mana gitu. Kalau kajian hukum, maka ya memang di Fakultas Syariah dan Hukum, dan kalau komparatif ya dari perbandingan mazhab dan hukum. Nah, banyak yang merasa salah jurusan. Ini sangat umum, bukan hanya di jurusan PMA. Saya kira di berbagai jurusan itu banyak. Banyak ya Pak. Bahkan ada mungkin grup-grup medsos yang grup-grup yang mahasiswa yang memilih salah jurusan. Nah, baru setelah masuk mereka berkenalan, padahal mengenali jurusan itu sejak jauh-jauh hari sebetulnya mestinya. Nah, di sini yang problem yang pertama itu. Lalu bagaimana setelah masuk? Nah, karena sebetulnya ketika masuk kuliah mestinya kita bisa mengenali lebih lanjut memang profil jurusannya seperti apa, kemudian nanti apa yang dipelajari, kemudian bagaimana prospeknya. Nah, banyak ketika mempelajari ini pun mahasiswa ini terpengaruh oleh orang luar juga. Ya, betul sih Pak. Artinya tidak bertanya, mestinya kan itu kurang ya. Ya, belajar apa sih PMH itu minimal nanya ke ketua HMJ kan harusnya. Siap. Ke ketua HMJ PMH, jangan nanya ke ketua HMJ fisika misalnya ya. Pasti beda jawabannya pasti sesat dan menyesatkan misalnya ya. Nah, ini jadi ketika sudah masuk sebetulnya kita perlu komitmen ya. Komitmen maksudnya dengan diri sendiri bahwa apa yang kita gelut ini harus kita perdalam dan harus kita selesaikan. Nah, ini kadang-kadang di sini mungkin mahasiswa kurang ngobrol gitu ya, kurang piknik gitu ya. Kalau piknik mungkin sering. Tapi maksud saya pikniknya piknik lebih ke akademik gitu ya. Bagaimana misalnya mempelajari ya itu tadi. Ini sebenarnya kalau di dunia hukum misalnya komparatif law, perbandingan mazhab itu, perbandingan hukum itu apakah ada atau tidak? Ini sebetulnya kalau melihat seperti yang saya tadi katakan, program studi itu biasanya menawarkan komparatif law. Nah, ini yang mestinya semua orang bangga gitu, semua bangga bahwa yang kita pelajari ini akan banyak berguna bagi dunia dan dunia juga banyak membutuhkan. Cuma masalahnya juga
ada perasaan wah ini saya tidak bisa membaca kitab dan yang lain. Sebetulnya kan kalau saya selalu menyarankan misalnya di dalam studi tugas akhir tinggal meneliti konun dan undang-undang aja perbandingannya, jangan perbandingan fikih nanti. Kalau basic belajar bahasa Arabnya kurang, memang agak kerepotan kalau masuk ke kitab-kitab fikih. Tetapi sebetulnya kalau kita belajar di PMA sebetulnya bisa memiliki menjadi alumni yang memiliki distingsi ya, perbedaan dengan lulusan ilmu hukum yang dari luar gitu. Karena mungkin mereka menguasai ilmu hukum tetapi tidak menguasai hukum Islam. Mereka menguasai filsafat hukum tapi tidak mempelajari filsafat hukum Islam. Mereka mempelajari logika hukum tapi usul fikih adalah logika hukum gitu ya. Yang itu versi warisan ke tradisional keislaman Islam. Nah, ini yang kita kadang-kadang rumput tetangga terlihat hijau gitu. Padahal punya sendiri itu hijau, cuma kadang-kadang terlihat melihat punya orang itu selalu bagus saja. Kurang bersyukur ya intinya, Pak. Betul. Jadi kalau orang yang berkeluarga kadang-kadang istri orang lebih cantik, padahal istrinya sendiri sudah cantik gitu ya. Itulah, Pak. Pacar orang terlihat kok lebih cantik gitu ya atau lebih ganteng, padahal pacarnya sendiri juga tidak kalah. Nah, ini penyakit seperti ini selalu banyak, apalagi bagi mahasiswa mungkin yang belum memiliki keajegan pengenalan diri yang lebih kuat gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi perihal statement ataupun pola pikir mindset yang saya salah jurusan, saya bingung mau apa, itu harus dibalik lagi kan ketika memilih jurusan ini asal-asalan kah atau gimana kan gitu ya Pak? Karena kalau memang tujuannya untuk edukasi ataupun belajar itu minimal riset dulu kan, penelitian dulu jurusan ini apa aja nih. Karena kan gelar kita tuh kan esai ya Pak, sarjana hukum teman-teman semuanya. Tapi sebetulnya banyak ini kalau saya lupa lagi siapa yang berbicara. Tetapi bahkan di kampus-kampus yang besar di Indonesia, kampus-kampus umum, itu lebih dari 60% salah memilih jurusan, merasa salah memilih jurusan. Cuma kan itu masalah gitu kan, itu masalah. Yang lebih hebat adalah bagaimana merespon masalah itu. Gitu ya. Mengapa orang sukses ketika padahal dulu merasa salah memilih jurusan? Karena dia meresponnya dengan sangat baik. Ini kan masalah itu kan tidak akan menjadi masalah kalau kita meresponnya dengan baik. Nah, yang menjadi masalah itu kalau mahasiswa merasa salah memilih jurusan lalu dia menjadi tidak peduli, tidak mau melakukan aktivitas, tidak mau bersosialisasi, ya udah dia semakin parah masalahnya. Nah, itu faktanya di Indonesia itu lebih dari 60% itu salah memilih jurusan. Tapi kenapa mereka bertahan dan bahkan banyak yang sukses? Karena memang mereka merespon masalahnya dengan hebat. Nah, ini di sini saya berharap nanti calon mahasiswa atau mahasiswa kalau merasa ada perasaan salah memilih jurusan, nggak apa-apa, tapi kita harus meresponnya dengan baik gitu. Saya juga dulu mungkin merasa salah saya masuk pesantren. Orang lain kok di sekolah negeri dan yang lainnya. Tapi ya saya harus mensyukuri, saya harus merespon, oh ini saya justru di pesantren akan memiliki banyak kelebihan dibanding yang tidak pesantren. Hal-hal baru ya Pak? Hal-hal baru, kawan yang baru. Kalau saya sekolah di tempat saya lahir di sekolah negeri, paling teman kita itu hanya sekecamatan, lalu paling banyak sekabupaten. Tapi ketika saya di pesantren, teman saya itu se-Indonesia gitu. Ilmunya, apa yang mereka pelajari, saya pelajari. Tetapi apa yang saya pelajari belum tentu mereka pelajari kan gitu. Tetap optimis bergerak ya Pak. Iya, nah itu sebenarnya respon gitu. Dan itu rumus dalam hidup gitu. Jangan terlarut dalam masalah karena semua di dunia ini pasti punya masalah, bahkan Rasulullah pun punya masalah. Tapi yang hebatnya itu adalah bagaimana dia merespon masalah.
Nah itu. Nah jadi respon kita menentukan kehebatan ke masa depan kita dan kesuksesan kita gitu. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang biografi jurusan meskipun hanya sekelumit ya Pak, hanya sedikit, tidak terlalu banyak dan panjang lebar. Biar teman-teman ini nanti punya saran masukan nih di kolom komentar nih di YouTube ya. Jadi kira-kira podcast apa lagi nih yang harus disajikan, dan kebetulan sekarang bersama Bapak Ketua Jurusan, nanti mungkin kita bakalan mengundang alumni juga Pak, kayak Ketua IK dan lainnya untuk prospek kira-kira kerja PM itu apa sih gitu. Terus dari demisioner juga biar menjadi mahasiswa itu hal yang sangat membanggakan kan gitu. Nah sehingga menurut Bapak sekarang gitu kan, harapan Bapak nih menjadi ketua jurusan, kemudian saran pandang Bapak, dan seharusnya tuh mahasiswa itu ini yang harus didominankan nih, harapannya itu seperti ini, jangan sampai keluar track ataupun keluar jalur. Nah kira-kira apa sih kesan pesan ataupun harapan Bapak khususnya menjadi ketua jurusan di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Bandung gitu Pak? Ya karena kita sudah masuk di jurusan PMH maka akhiri dengan baik. Jangan sampai apa yang kita mulai lalu kumaha mengakhirinya. Ah ini bingung. Nah itu yang pertama. Tengah jalan ya Pak. Ya nggak boleh ketabrak dong. Jadi apa yang kita mulai harus kita akhiri gitu. Karena harus ini tuntas ya, harus tuntas gitu ya. Jangan karena itu menjadi ujian. Nanti orang nggak akan percaya sama kita. Dikasih tugas apapun beres nggak? Nah itu di dunia kerja dan yang lainnya dia akan beres nggak menyelesaikan itu? Karena toh yang menjadi tugasnya sendiri yang itu wajib dan itu disupport oleh semua orang, disupport oleh orang tua juga tidak mau menyelesaikan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja menjadi mahasiswa tidak perlu tidak harus kuliah saja gitu ya, tidak ilmu dan pengalaman tidak hanya di bangku kuliah saja. Ya. Bahkan mungkin yang lebih besarnya itu adalah di luar kuliah. Maka mencari pengetahuan, pengalaman dari luar itu sangat penting, dari organisasi, komunitas sangat banyak sekali, dari volunteer relawan gitu. Ya, dari media sosial kita harus belajar banyak. Makanya ini harus kita taklukkan, medsos, gadget itu harus bermanfaat untuk kita. Orang lain itu bisa memanfaatkan banyak hal dari gadget, apakah itu secara intelektual, secara ekonomi, finansial, dan yang lainnya, secara sosial. Nah kita harus mendapatkan seperti itu. Kalau kita hanya sekedar menjadi penikmat, follower, dan hanya ya terbawa arus, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal waktu kita terkuras ke sana. Nah oleh karena itu kalau kita punya waktu, punya leluasa, punya waktu yang lalu, maka kita harus melebarkan sayap kita. Ya, Allah sendiri kan berfirman, alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Kenapa kita hanya diam diri, tidak Quran mau surat Az-Zumar ya Pak? Ya, tidak mau bergaul, tidak mau kemana-mana, hanya di kosan saja. Itu sayang gitu. Ya. Di Bandung sendiri aja itu sangat banyak sumber inspirasi, sumber wawasan, pengetahuan, banyak kampus yang kita bisa membuka mata kita dan mendapatkan banyak hal dari sana. Oke, siap Pak. Karena memang ya Pak, menjadi mahasiswa itu membanggakan ada, beban moral juga ada, beban keluarga juga apalagi kan gitu ya, apalagi jadi beban negara. Itu kan minimal menjadi PMH itu harus bisa berdampak baik dan berdampak positif kan itu ya Pak. Iya, betul. Nah, sehingga tadi mungkin ya harapan dari Bapak Ketua Jurusan kita semuanya, menjadi mahasiswa PMH itu harus banyak bersyukur, kemudian harus bangga dan bisa menciptakan inovasi-inovasi yang relevan ya Pak. Kan gitu. Jangan sampai malah medesu kan gitu. Jadi muram gitu, tapi harus senantiasa semangat terus kan, jiwa spirit, karena kebetulan saya pun sama Kajur aktif juga di kegiatan kayak Peacemaker ya Pak, Peacegen di PC ya, antar komunitas seperti itu. Sehingga itu kan membuka mindset kita agar lebih kita tuh enggak mandek cuma di situ-situ doang gitu kan. Jadi PMH itu cuma ngebanding-banding madhab, enggak loh, kan nggak seperti itu ya Pak. Kita bicarakan tentang tata negara iya, pidana Islam iya, ekonomi pun iya kan gitu. Gitu. Nah kira-kira sebelum kita akhiri, closing statement dari Bapak nih untuk
lagi-lagi baik itu mahasiswa, baik itu alumni, senior, kira-kira apa nih? Baik itu senior mungkin harus bisa membimbing adiknya, yang menjadi alumni bisa memberikan lapangan pekerjaan mungkin atau apapun itulah. Assessment dari Bapak. Ya, yang penting sebagai closing statement sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memberi kalau saya ininya kan khairun nas anfa'uhum linnas nih. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana kita mau bermanfaat untuk orang lain kalau untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat kan gitu. Nah, makanya sebelum memberikan manfaat untuk orang lain, kita harus betul-betul bermanfaat, berfungsi, bermakna bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Nah, senior kepada junior ya harus memberikan manfaat, bukan memberikan madorot. Kemudian juga alumni kepada mahasiswa ya juga sama, harus membimbing, harus mengarahkan. Alumni kepada sesama alumni harus saling sharing, saling bekerja sama, membuka peluang dan yang lain sebagainya. Kemudian juga dosen juga sama, harus memberikan, apalagi dosen harus memberikan manfaat yang banyak untuk mahasiswa, karena mahasiswa ini semacam klien bagi kampus, bagi dosen, dan dosen harus memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Demikian juga dosen harus sulit ya Pak. Ya, jangan sampai gini, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan, itu mungkin ada jargon bagi sebagian orang. Nah, tapi harus dibalik, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Oke, siap. Cuma kadang-kadang ini mahasiswa harus kuat mental gitu. Kadang-kadang dosen itu memberikan challenge gitu ya, memberikan tantangan. Ini coba kamu perbaiki ini, coba kamu hadirkan ini, coba begini. Kadang-kadang ngedrop gitu mahasiswa itu. Nah, saya ingin mahasiswa PMH itu memiliki mental yang sangat kuat. Challenging di luar, di dunia itu, di luar dunia kampus itu sangat besar. Orang itu selalu ngasih tantangan, selalu ngasih challenge itu supaya tahu dia sebetulnya bisa diandalkan atau tidak. Nah, saya misalnya selalu ngasih challenge kepada mahasiswa yang saya bimbing, ini coba gini gimana kalau gini. Kalau nggak bisa ya saya menurunkan tensinya, tantangannya. Tapi kalau dia bagus, saya sangat senang untuk didorong karena ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang saya kira banyak mahasiswa yang sekarang dunia instan ya, pinginnya segala sesuatu cepat selesai, cepat terkenal gitu ya kalau di dunia artis, mungkin gitu. Oke, siap Pak. Mungkin tidak terasa ya Pak, kita sudah mengobrol ini udah 20 menit lebih lah. Mungkin dari awal sampai barusan mudah-mudahan bermanfaatnya untuk kita semuanya. Dan Bapak terima kasih banyak Jazakallahu khairan atas waktunya. Bapak lagi sibuk praktikum, ngebimbing yang lain, tapi bisa menyempatkan untuk meski podcast di program kerja HMJ PMH ini gitu kan. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak mudah-mudahan tetap sehat terus. Amin. Berkarya terus Pak, dan menjadi panutan di jurusan Perbandingan Bahasa dan Hukum UIN Bandung gitu Pak. Dan mungkin mohon doanya juga Pak untuk Yusuf dan teman-teman semuanya di HMJ ataupun umumnya seluruh mahasiswa PMH dan alumni juga lah. Mudah-mudahan saya ingat kata-kata dari Kang Imam itu ataupun ketua IKPMH, mahasiswa PMH itu tidak ada yang menjadi sampah, tapi semuanya menjadi berkarya dan elegan kan, seperti itu. Mungkin segitu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Bapak terima kasih atas waktunya. Turun pisan Pak. Mantap. Siap. Semoga ini bisa berkelanjutan dan menjadi awal yang baik ya Pak untuk PMH ke depannya, seperti itu. Sebelum saya tutup mungkin ada sedikit quotes gitu Pak. Karena PMH itu kita harus berani tampil beda. Jadi seperti ini quotes-nya teman-teman. Beranilah tampil beda, karena dengan berbeda akan membuat dirimu istimewa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian kita kurang hikmat, dan mohon ampun jika ada kata kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.